Beliau mengidentifikasikan dengan hadis ini umat yang akan lari dari ulama dan fuqaha. Tetapi ada pesan tersembunyi ketika ia mengatakan umat akan lari dari fatwa-fatwa atau dari ilmunya para ulama, para fuqaha, para kiai, para habaib. Inilah deep message, pesan tersembunyinya. Gus Ikdam sebetulnya tidak sedang menyampaikan tentang ulama atau fuqaha atau para kiai. Sebetulnya dia sedang menyampaikan pesan, kita jangan lari dari para habaib. Kita jangan menjauh dari para habaib. Atau kita punya kewajiban untuk memuliakan habaib. Ini letak pesan tersembunyinya. Ia sedang menggiring jamaahnya, menggiring penggemarnya untuk pesan atau tujuan utama tersebut. Padahal sebetulnya para kiai, para ulama juga sudah mengkritisi tentang penerjemahan ini. Dalam kalimat tersebut sama sekali tidak ada kata habaib. Jelaskan kalimatnya menyebutkan yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas dan selalu diberikan rezeki yang halal dan berkah, amin Allahumma amin. Kali ini kita akan bahas yang lagi viral. Gus Ikdam dijegal oleh banyak sekali YouTuber. Terutama YouTuber ini punya pemikiran atau berafiliasi kepada Ki Haji Imaduddin, ya. Dalam arti orang-orang yang tidak percaya bahwa para habaib itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Oke ya, nggak masalah lah seperti itu. Salah satu yang awal kali membahas tentang pemaknaan Gus Ikdam mengenai salah satu hadis ini adalah Ustadz Suparman ini, teman-teman ya. Seperti video yang kita lihat di awal tadi. Jadi Ustadz Suparman itu mengkritisi terjemahan dari Gus Ikdam. Ya, Ustadz Suparman ini mengatakan bahwa terjemahan Gus Ikdam itu sebenarnya mengandung deep message, katanya. Saya nggak tahu itu ya bahasa Inggrisnya itu, tapi terjemahannya katanya itu adalah pesan tersembunyi. Dalam arti apa yang disampaikan Gus Ikdam itu titik tekannya bukan pada umat lari dari ulama dan fuqaha, melainkan umat lari dari para habaib. Padahal teman-teman ya, dalam teks hadisnya nggak ada kata-kata habaib. Katanya kan tadi seperti itu di video. Oke, kita tampilkan dulu hadisnya. Ini ada di dalam kitab Nasoihul Ibad. Meskipun ada di beberapa kitab ya, tapi kita tampilkan satu ini karena teksnya sama. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayati zamanun ala ummati. Akan datang suatu masa yang dilewati oleh umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha'i, di mana para umatku ini akan lari dari para ulama dan para fuqaha. Konsekuensi ketika lari dari ulama dan fuqaha, maka fayabtaliyahumullahu bitsalasi baliyatin. Allah akan memberikan 3 cobaan kepada mereka. Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yang kedua, Allah akan memberikan pemimpin yang zalim. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Dan yang ketiga, mereka itu akan mati, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Naudzubillah min dzalik ini. Ini dari konsekuensi seseorang meninggalkan ulama dan fuqaha. Kalau melihat penjelasan ini, wah, ngeri sekali ya teman-teman ya. Tapi bukan pada itu intinya. Ustadz Suparman ini tidak menerima ketika Gus Ikdam itu menerjemah akan datang suatu masa pada umatku di mana mereka akan lari dari ulama, dari fuqaha, dari kiai dan dari habaib. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah menurut Ustadz Suparman. Sebenarnya begini ya, Ustadz Suparman ini saya rasa kalau membuat timbangan tidak adil. Kenapa yang dikritisi hanya penerjemahan Gus Ikdam pada lafadz habaib saja? Kenapa kok tidak pada kiai juga? Padahal lafadz ulama dan fuqaha ini gak ada lafadz kiainya gitu.
Kalaupun menurut Ustadz Suparman bahwa habaib itu tidak identik dengan ulama dan fuqaha, saya rasa yang dimaksud Gus Ikdam ya habaib yang alim dan fuqaha. Seperti itu, karena sudah mengekor dari depan itu teman-temannya. Umat yang lari dari ulama dan fuqaha, yang dimaksudkan itu ya habaib, para kiai yang juga alim, yang juga fuqaha, kira-kira begitu. Jadi sifat ulama dan sifat fuqaha itu sudah include, sudah masuk pada contoh yang disebutkan oleh Gus Ikdam. Kenapa kok Gus Ikdam itu mencontohkan kiai dan para habaib? Karena di Indonesia ini umrahnya orang yang ngerti agama itu ya antara kiai, habaib, dan ustadz, ya begitu. Itu bahasa yang masyhur di kalangan masyarakat awam itu seperti itu. Ya bahkan misalnya kita mau ngomong Syekh Ali Jum'ah, kemudian Syekh Wahbah Zuhaili, orang awam tidak mungkin ngerti, padahal beliau-beliau adalah ulama. Yang mereka ketahui masyarakat awam itu ya kalau jadi mubaligh, jadi penceramah, jadi pengasuh pondok, itu ya kalau enggak kiai ya habaib ya ustadz, gitu loh maksudnya itu begitu. Jadi jangan dipisah. Kemudian Ustadz Suparman juga menurut saya lebay. Lebay dari sudut mana? Ketika Gus Ikdam itu menjelaskan bahwa ketika umat itu lari dari ulama dan fuqaha, kemudian mencontohkan habaib, cuman yang dipandang oleh Ustadz Suparman dari lafadz habaib ini adalah dari sudut nasabnya. Padahal konteksnya ini adalah ulama dan fuqaha. Ya berarti di sini para habaib yang alim ya, yang ulama, yang fuqaha, ya begitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama nasab, begitu loh. Ya masa iya, misalnya begini, misalnya habaib ini beneran nasabnya tidak sambung kepada Rasulullah, tapi kategori ulama dan kategori fuqaha, masa iya mau kita jauhi? Kan tidak. Dari sini ini maksudnya memang iya yang ulama, yang fuqaha. Jadi nggak ada memang jadi memang tidak ada sangkut pautnya dengan nasab. Kenapa harus dibawa-bawa kepada nasab? Gitu loh. Itu lebay pertama. Lebay kedua, Ustadz Suparman ini ketika mengkritik terjemahan Gus Ikdam itu nanggung-nanggung. Yang diterjemah oleh Gus Ikdam itu ada tambahan lafadz kiai dan habaib. Kenapa yang hanya disoroti, yang disoroti oleh Ustadz Suparman itu hanya lafadz habaib saja, kiainya tidak. Kalau misalnya kita menggunakan standar yang sama, bahwa lafadz habaib itu tidak ada dalam teks hadis, maka lafadz kiai juga sama, tidak ada dalam teks hadis. Kalaupun habaib tidak selalu menunjukkan sifat ulama dan fuqaha, kalau kita mau jujur dalam tanda kutip, lafadz kiai juga tidak selalu menunjukkan sifat ulama dan sifat fuqaha. Karena makna kiai yang umum, yang beredar di masyarakat awam, itu adalah orang yang memiliki pondok atau orang yang memiliki santri. Karena memang lakop kiai itu ya hanya dikenal di Indonesia. Di luar-luar itu kan tidak ada lakop kiai itu. Yang dikenal ya hanya ulama dan fuqaha. Sehingga siapapun, baik itu ustadz, baik itu kiai, baik itu habib, baik itu misalnya klan dari suku manapun, kalau orang tersebut masuk kategori ulama dan fuqaha lalu kita jauhi, ya siap-siap kita mendapatkan 3 cobaan tadi. Kira-kira begitulah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.